Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa? Lama kita tak berjumpa, hati terasa kangen, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menyatukan hati kita dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, tema yang akan kita kaji adalah hiasi hidup dengan Bismillah. Dalam aktivitas keseharian kita sering melupakan kalimat basmalah. Padahal kalimat ini singkat, padat dan penuh berkah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad menjelaskan tentang basmalah. Kullu kalamin aw amrin dhi balin la yuftahu bi dzikrillah fahuwa abtar atau qala aqta'. Setiap perkataan dan perkara atau urusan yang penting yang tidak menyebut nama Allah, maka hilang berkahnya. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis riwayat Al-Khatib, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut terputus berkahnya. Berangkat dari hadis ini, kami ingin mengajak kepada diri, kepada jamaah untuk selalu menjadikan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, menjadi awalan ketika kita berkata ataupun melakukan sebuah perbuatan. Di antara manfaatnya adalah menjauhkan syaitan dari diri kita, mendatangkan berkah pada urusan kita. Dalam keseharian kita, kita tidak terlepas dari makan, minum, dan tidur. Janganlah kita makan, minum, dan tidur hanya sekedar makan untuk menghilangkan lapar, minum untuk menghilangkan haus, tidur untuk menghilangkan kantuk. Tetapi jadikan aktivitas itu bisa mendatangkan berkah, yaitu awali tidur, minum, dan makan dengan basmalah. Maka makan yang kita lakukan selain menghilangkan lapar, minum selain menghilangkan haus, dan tidur selain menghilangkan kantuk, mendatangkan keberkahan. Kebaikan dari makan, minum, dan tidur ini menguatkan diri. Kita semakin sehat, semakin kuat, imun semakin meningkat, dan berkah pun akan Allah berikan kepada kita. Salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, kami makan. Entah mengapa kami tidak pernah merasa kenyang." Baginda Rasulullah kemudian menjawab, "Mungkin kalian ketika makan berpencar atau berpisah-pisah." "Ya," kata para sahabat. Kemudian baginda Rasulullah menjelaskan, ketika makan hendaklah kalian berkumpul dan
sebutlah nama Allah, maka Dia Allah akan menurunkan berkah untuk kalian. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hal yang perlu kita perhatikan pula, ketika kita menyantap makanan, baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita, sammillah, sebutlah nama Allah, wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang dekat dengan kamu. Dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita berada di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita lupa seperti dalam makan? Apa yang kita lakukan? Dalam hadis disebutkan Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, baginda Rasulullah bersabda, sebutlah nama Allah ketika kalian makan. Dan bila kalian lupa, bacalah Bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa, jika kita menyantap makanan kemudian tidak menyebut nama Allah, berarti kita berbagi rezeki dengan iblis. Baginda Rasulullah menceritakan ketika iblis atau syaitan bertanya kepada Allah, wahai Allah, Engkau telah menentukan atau membagikan rezeki kepada makhlukmu, kemudian bagaimana dengan rezekiku? Allah menjawab, rezekimu pada makanan yang tidak disebutkan namaku. Padahal syaitan adalah musuh kita. Harus kita jauhi, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Berzikirlah menyebut nama Allah pula ketika kita akan masuk rumah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, apabila salah seseorang memasuki rumahnya dengan menyebut nama Allah dan makanannya, maka setan akan berkata kepada temannya, tidak ada tempat untuk kalian beristirahat dan makan malam. Sebaliknya, bila seseorang memasuki rumahnya dengan tidak menyebut nama Allah, maka setan pun berkata, kalian mendapatkan tempat istirahat dan makan malam. Kita dalam posisi ingin menjauh dari syaitan agar kita tidak diganggu, maka sebutlah nama Allah setiap saat, setiap waktu. Bacalah basmalah dalam mengawali perkataan dan perbuatan kita. Insya Allah, selain syaitan tidak akan mengganggu, Allah pun memberkahi perbuatan kita. Demikian pula di dalam aktivitas ketika kita keluar dari rumah, akan mengerjakan suatu urusan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud tentang keutamaan doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis dari Anas bin Malik, baginda Rasulullah bersabda, apabila seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah, maka disampaikan kepadanya oleh malaikat, hudita wa kufita wa wuqita, yang artinya kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi kebutuhannya, dan kamu dilindungi. Seketika itu setan-setan menjauhi darinya
Lalu salah satu setan berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu seseorang yang telah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi. Pada masa pandemi ini doa yang harus selalu kita amalkan, hadirin. Harapannya adalah kita selalu diberi petunjuk oleh Allah, selalu dicukupi Allah, dan dilindungi dari sesuatu yang tidak kita inginkan, yaitu virus COVID-19. Ada sebuah amalan pula dalam penutup kajian kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim, dibaca pada setiap hari di waktu subuh dan sore sebanyak 3 kali, maka tidak akan memudaratkan atau tidak akan membahayakan dirinya sesuatu apapun. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Semoga dengan selalu mengawali aktivitas kita dengan menyebut nama Allah, kita diberkahi dan diselamatkan dari segala hal yang tidak kita inginkan. Mari kita memohon kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Salawat dan salam sampaikanlah kepada baginda Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu pula kami mohon pertolongan. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus penuh nikmat dan rahmat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat. Muliakanlah kami, keturunan kami, jamaah kami, teman-teman kami, dan berikan kepada kami kekuatan agar kami mampu selalu menjadikan lisan ini untuk berzikir dan menyebut nama-Mu ya Allah, agar kami pandai bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah, dan agar kami sabar terhadap ujian yang menimpa kami. Berikanlah kepada kami, jamaah kami, kesehatan selalu, dijauhkan dari segala macam bala, penyakit, dijauhkan dari segala macam hal yang tidak kami kehendaki. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kecukupan pada rezeki kami. Berikan berkah pula pada harta kami, berkah pada keturunan kami, berkah pada umur kami, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Berikan ampunan dan rahmat kepada jamaah dan keluarga kami yang telah wafat ya Allah. Lapangkan kuburnya, berikan nikmat di alam kubur, dan jadikan kami dan mereka nantinya menjadi ahli surga. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kerjasamanya. Berkah selalu untuk ibu-ibu dan pemirsa beserta keluarga dalam kehidupan di dunia ini, dan semoga bahagia dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.